Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara bincang-bincang dengan teman-teman edologi di seluruh dunia. Kali ini kita mampir di Amsterdam, di Bandara Amsterdam barengan sobat kita di depan kita ini. Dan nanti dia bakal cerita-cerita tentang pengalamannya dapat beasiswa dari Indonesia sampai ke Amsterdam. Itu ceritanya gimana? Coba tolong dong diperkenalkan, siapa namanya? Halo adik-adik, saya Ina, aslinya dari Jogja. Kebetulan sebenarnya bukan di Amsterdam sih saya sekolahnya, cuman kebetulan ini Kak Ilo lagi mampir ke Amsterdam, jadi dengan senang hati saya menyambangi beliau. Iya. Jadi saya sekolah di Nijmegen, tepatnya di Radboud University Nijmegen, pada major Medical Biology. Kalau nggak tahu medical biology, pokoknya itu tentang biologi yang di situ saya lebih memfokuskan riset pada onkologi. Apa tuh onkologi? Onkologi itu semua hal yang berhubungan dengan kanker. Jadi saya fokus studi pada kanker, dan kebetulan untuk 2 kali riset saya punya project di kanker syaraf, dan sekarang itu kanker prostat, juga kanker kandung kemih. Kak Ina dulu di mana di Indonesianya? Kuliah di mana? Saya dulu dari UGM, Universitas Gadjah Mada, angkatan 2006, dan lulus tahun 2010, melanjutkan apoteker sampai 2011. Terus langsung berangkat ke sini dengan beasiswa Huygens. Beasiswa apa, Kak? Huygens. Itu gimana tuh beasiswa ya? Dapat informasinya dari mana? Prosesnya gimana tuh dapat beasiswa itu? Beasiswa itu sebenarnya apa ya? Kalau pertama kali sih saya sebenarnya cukup pesimis untuk mendapatkan beasiswa itu, karena kita harus masuk dalam 10% top 10 fakultas. Berarti Kak Ina top 10 di universitas dong? Enggak. Kebetulan saya bukan jajaran orang-orang pintar, hanya orang-orang biasa yang berusaha mengejar mimpi. Dan hanya dengan keyakinan bahwa saya akan mendapatkan beasiswa ini, saya mendaftar untuk program di Medical Biology Radboud University. Dan untuk sebenarnya untuk mendapat proses beasiswanya sama seperti yang lain sih, tidak ada perbedaan yang signifikan. Cuman waktu itu yang membuat saya agak kurang percaya diri adalah karena TOEFL di Belanda itu yang dipakai adalah IBT, sementara saya punya TOEFL. IBT apa tuh, Kak? Internet based TOEFL. Tapi saya punyanya TOEFL ITP dan Radboud. Apa ITP apa tuh? ITP itu institusional bla bla bla. Iya. Beda aja ya. Pokoknya beda, dan IBT itu yang lebih lebih diterima dan berlaku di seluruh dunia. Sementara ITP itu cenderung berlaku di Indonesia. Nah, di Belanda sendiri waktu saya mendaftar itu yang masih menerima TOEFL ITP ada di Radboud dan ada di Wageningen. Saya aplikasi ke 2 universitas tersebut. Di Wageningen saya apply untuk bioteknologi, dan di Radboud saya apply untuk medical biology. Tapi ternyata dari Wageningen mereka untuk tahun 2011 sudah tidak menerima TOEFL ITP. Oke, berapa tuh minimal nilainya, Kak? Minimal untuk TOEFL ITP di biotek itu kalau nggak salah 570. Wow. Tapi berhubung sekarang yang berlaku IBT, jadi saya sudah melengsarkan diri dari perkaca pendaftaran di Wageningen, dan harapan saya satu-satunya adalah Nijmegen. Tipsnya gimana, Kak, biar lolos beasiswa? Sebenarnya tidak ada tips khusus, cuman kalau dari beberapa teman yang mencoba merangkum proses pendaftaran beasiswa hingga mereka diterima, pada dasarnya orang-orang Belanda itu melihat pada motivation letter. Jadi ketika mereka membaca bahwa
motivation letter itu bisa meyakinkan mereka, mereka akan saat itu juga mereka akan merasa bahwa oh ya, anak ini adalah anak yang tepat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seperti apa sih Kak yang kemarin motivation letternya seperti apa? letter, Intinya apa sih poin-poin yang perlu dimasukin? Poin yang perlu ditekankan adalah bahwa tujuan akhir kita itu realistis dan bisa dengan diberinya kita beasiswa, kita nantinya akan membangun negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Dan harapannya dulu ketika saya menulis motivation letter itu juga saya akan kembali ke Indonesia dan menerapkan ilmu yang sudah saya dapat di sini untuk dikembangkan di Indonesia. Tapi melihat era sekarang mungkin akan agak lama untuk menerapkan ilmu yang saya dapatkan di sini, karena budaya riset di Indonesia itu masih kecil, masih jauh gitu loh dari kalau dibanding di sini yang semuanya tuh sudah terintegrasi dan bisa melahirkan produk-produk yang aplikatif. Sementara riset di Indonesia itu masih sedikit sekali porsi yang bisa diaplikasikan langsung kepada pasien. Kalau dalam kasus saya adalah pasien kanker. Senengnya apa kuliah di Amsterdam? Di sini di Belanda ya? Kuliah di Belanda itu suasananya sangat internasional. Orang-orangnya juga mereka open minded dan mereka tidak menutup diri untuk orang-orang internasional juga. Jadi mungkin ada kan daerah negara lain yang mereka agak mendiskreditkan atau melihat sebelah mata bahwa kita itu tidak mampu. Tapi di Belanda ini mereka cenderung untuk memacu kita agar nantinya kita bisa selevel, setara dengan orang-orang di sini. Challenge-nya apa Kak kalau kuliah di sini? Challenge-nya apa ya? Mungkin kangen rumah kali. Kangen keluarga itu pastilah, itu tantangan setiap orang yang pergi keluar negeri. Tapi apa ya? Selama ini sih alhamdulillah baik-baik aja, tidak ada yang terlalu signifikan yang harus ditakutkan atau dikhawatirkan. Bahasa pengantarnya apa? Bahasa pengantarnya untuk saya itu bahasa Inggris. Jadi kita harus belajar bahasa Inggris ya, dari bahasa awal Inggris. gitu ya, biar bisa Yap, peluang dapat beasiswa lebih besar. Ya. Oke, kalau ada pesan-pesan nggak buat adik-adik biar semangat dapetin prestasi untuk bisa kuliah ke luar negeri misalnya nanti ya beberapa tahun ke depan, itu gimana menurut Kak Ina? Semangat yang jelas. Mimpi itu harus diraih. Kalau punya mimpi jangan takut untuk diraih. Tetap percaya bahwa kalau kita yakin bahwa itu milik kita, pasti akan ada jalannya. Pokoknya jangan menyerah. Apapun halangannya tetap dilalui. Oke, Kak Ina, thank you banget. Sama. Ya, dadah dulu dong. Bye bye. Thank you Kak Ina. Sampai ketemu.